بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifahalukum teman-teman? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran tematik. Nah, kali ini kita sudah masuk di subtema ketiga di pembelajaran yang ketiga dan keempat. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini mendapatkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kali ini kita sudah memasuki tema yang keenam, subtema ketiga pembelajaran 3 dan 4. Dan materi kita hari ini adalah yang pertama, persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan. Kedua, peta persebaran sumber daya bahan tambang. Kemudian, manfaat dari bahan tambang. Nah, teman-teman, mari kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan. Persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati, atau yang diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam hayati meliputi tumbuhan dan hewan. Perhatikan peta persebaran sumber daya tumbuhan berikut ini. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah peta. Peta tersebut disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Maaf ya, petanya agak buram ya. Nah, peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan tersebut menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber daya alam tumbuhan dapat berupa tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan dapat berupa tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Tanaman industri dapat berupa tanaman teh, kopi, tebu, karet, kelapa sawit, tembakau, dan kelapa. Adapun hutan diperlukan untuk mencegah banjir, mencegah tanah longsor, menyimpan cadangan air, dan perlindungan hewan. Nah, bagaimanakah dengan persebaran hewan? Nah, adakah petanya juga seperti ini? Ya, adalah, tentu saja pasti ada. Perhatikan peta persebaran sumber daya hewan berikut ini. Nah, ini dia
peta persebaran sumber daya hewan. Maaf ya teman-teman, jika kurang jelas petanya, nanti boleh kalian buka di Google ya. Silahkan kalian cari peta persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan. Di situ kalian bisa lihat keterangannya dengan jelas. Ya, ini dia peta persebaran sumber daya hewan yang ada di Indonesia. Sumber daya alam hewan terdiri atas hewan ternak dan hewan liar. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak adalah ayam, itik, kambing, kelinci, sapi, burung gemak, dan kerbau. Hewan liar tidak dipelihara manusia. Biasanya hewan liar hidup di hutan atau taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar ini adalah gajah, harimau, singa, kera, orangutan, badak, banteng, dan anoa. Nah, jika kalian penasaran dengan hewan tersebut, boleh kalian jalan-jalan ke kebun binatang. Di situ banyak hewan-hewan liar yang dipelihara. Ya. Baik. Materi berikutnya adalah peta persebaran sumber daya bahan tambang. Peta persebaran sumber daya bahan tambang. Nah, berdasarkan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang. Di sini terdapat berbagai tambang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, timah, besi, kapur, yodium, dan belerang. Ada peribahasa yang mengatakan gemah ripah loh jinawi, yang artinya kekayaan hasil bumi yang melimpah. Itulah negara Indonesia, negeri timur seberang yang sejak abad ke-16 diserbu oleh negara-negara barat dalam rangka merkantilisme, kolonialisme, dan imperialisme. Tentu saja yang mereka incar adalah kekayaan negeri timur tersebut. Sudah berjuta-juta ton rempah-rempah dan barang-barang tambang diangkut ke Eropa. Dan inilah bukti kekayaan barang tambang ada di Indonesia. Barang tambang dan persebarannya itu meliputi, yang pertama adalah minyak bumi. Ada banyak tambang minyak bumi di Indonesia. Daerah-daerah penghasil tambang minyak bumi sebagai berikut. Yang pertama, tambang minyak di Pulau Sumatera terdapat di Aceh, Lok Semawe, dan Peureula, Sumatera Utara, Tanjung Pura, Riau, kemudian Sumatera Selatan, dan tambang minyak di Pulau Jawa terdapat di Wonokromo, Delta, Jawa Timur, Cepu, Cilacap di Jawa Tengah, dan Majalengka, Jatibarang atau Jawa Barat. Kemudian tambang minyak di Pulau Kalimantan terdapat di Balikpapan, Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam. Serta di Amuntai, Tanjung, dan Rantau, Kalimantan Selatan. Kemudian berikutnya ada di Maluku, Pulau Seram, dan Tenggara. Serta ada di Irian Jaya atau Papua, di Klamono, Sorong, dan Babo. Kemudian tambang bauksit atau biji aluminium. Nah, penambangan bauksit berada di daerah Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat atau Singkawang. Kemudian batu bara. Nah, penambangan batu bara terdapat di Sumatera Barat, Ombilin, Sawah Lunto, Sumatera Selatan, Bukit Asam, Tanjung Enim, kemudian Kalimantan Timur, Lembah Sungai Berau,
Samarinda. Kalimantan Selatan, Kota Baru. Pulau Laut, Kalimantan Tengah, Puruk Cahu. Kemudian Sulawesi Selatan di Makassar, dan Papua di Klamono. Tentu saja ada juga ya di Sangatta ini ya atau Kutai Timur. Kemudian besi, penambangan besi terdapat di daerah Lampung, Gunung Tegak, Kalimantan Selatan, kemudian Sulawesi Selatan di Pegunungan Verbek, dan Jawa Tengah di Cilacap. Kemudian timah, penambangan timah terdapat di daerah Pulau Bangka, Sungai Liat, Pulau Belitung atau Manggara ya di situ, dan Pulau Singkep di Dabu. Kemudian emas, penambangan emas terdapat di daerah Nangro Aceh Darussalam, tepatnya di Melaboh, Riau di Logos, Bengkulu, Rejang Lebong, Sulawesi Utara, kemudian di Minahasa, Kalimantan Barat di Sambas, Jawa Barat di Cikoto, dan Freeport atau di Timika, Papua. Nah, berikutnya yaitu tembaga. Penambangan tembaga terdapat di daerah Irian Jaya atau Papua di Tembagapura. Kemudian tambang nikel ditambang di daerah Sulawesi Tenggara atau di Sorowako. Kemudian marmer ditambang di daerah Jawa Timur di Tulungagung, Lampung, Makassar, dan Timor. Kemudian mangan ditambang di daerah Yogyakarta, Keliripan, Jawa Barat, Tasikmalaya, dan Kalimantan Selatan di Martapura. Kemudian aspal ditambang dari daerah Sulawesi Tenggara, Pulau Buton. Kemudian belerang ditambang dari daerah Jawa Barat, Gunung Patuha, Jawa Timur, Gunung Welirang. Kemudian yang terakhir adalah yodium ditambang dari daerah Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Mojokerto. Nah, itulah teman-teman peta persebaran sumber daya bahan tambang yang ada di Indonesia. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat dari barang-barang tambang. Nah, kita lanjut materi kita ke manfaat barang tambang. Manfaat barang tambang. Barang tambang adalah barang yang ada di dalam bumi seperti di inti bumi. Barang tambang memiliki banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dan bisa digunakan oleh manusia. Berbagai manfaat barang tambang disesuaikan dengan jenisnya masing-masing. Seperti contoh, minyak bumi digunakan untuk menjadi bahan bakar, biji besi untuk membuat bangunan, dan lain sebagainya. Adapun berbagai manfaat dari barang tambang yang kita peroleh antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai bahan bakar kendaraan. Salah satu manfaat dari barang tambang adalah sebagai bahan bakar dari kendaraan. Kendaraan adalah salah satu barang yang sangat penting karena menjadi alat mobilitas penduduk di bumi. Barang tambang memiliki salah satu kegunaan yaitu sebagai bahan bakar kendaraan yang menyebabkan kendaraan dapat digunakan. Adapun barang tambang yang dapat digunakan untuk membuat bahan bakar adalah minyak bumi. Kemudian yang berikutnya sebagai bahan dasar aspal. Selanjutnya, manfaat bahan bakar lainnya adalah sebagai bahan dasar pembuatan aspal. Aspal adalah salah satu bahan untuk menghaluskan jalan. Jalan adalah akses yang paling penting untuk mobilitas di atas bumi yang bisa menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lainnya. Aspal ini adalah barang tambang yang juga diolah dengan barang tambang lainnya. Salah satu barang tambang yang dapat digunakan sebagai pembuat aspal adalah minyak bumi dan juga aspal itu sendiri. Sebagai bahan dasar minyak gas.
Minyak gas adalah satu barang yang penting bagi kehidupan manusia. Salah satu barang tambang yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak gas adalah minyak bumi. Minyak bumi memang merupakan bahan tambang yang posisinya sangat vital. Jadi, minyak bumi sangat dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas dan minyak bumi sendiri terbentuk karena adanya sisa-sisa fosil dari makhluk hidup zaman dahulu, sehingga terbentuknya ini harus melalui masa yang panjang, yaitu sekitar ratusan hingga jutaan tahun lamanya. Oleh sebab itulah sekarang ini digalakkan upaya-upaya penggunaan energi alternatif, terutama untuk pengganti penggunaan minyak bumi agar tidak cepat habis. Manfaat yang berikutnya yaitu sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Barang tambang juga digunakan sebagai pembangkit listrik. Listrik adalah hal yang sangat penting, bahkan menjadi tumpuan hidup manusia. Manusia siang dan malam menggunakan listrik. Kita bisa membayangkan tempat tidak terjamah listrik pasti masih sangat tradisional dan selalu dalam keterbatasan. Biasanya pembangkit listrik menggunakan energi alternatif seperti angin, air, dan cahaya matahari. Namun ada pula barang tambang yang menjadi pembangkit listrik, yaitu batu bara. Manfaat berikutnya adalah bahan bakar pembuatan semen. Semen juga merupakan salah satu bahan pokok dalam pembuatan bangunan. Dalam pembuatannya, semen memerlukan panas khusus. Panas yang dihasilkan api tidak terlalu cocok dalam pembuatan semen. Dibutuhkan panas yang lebih tinggi, yaitu panas yang dihasilkan oleh batu bara. Sebagai produksi pembuat besi dan baja. Besi dan baja adalah salah satu barang tambang yang sangat penting kegunaannya, terutama dalam bidang pembangunan. Besi dan baja memiliki sifat yang kokoh sehingga banyak dimanfaatkan untuk konstruksi bangunan. Dalam pengolahannya, yaitu ketika masih menjadi biji besi hingga besi dapat digunakan, memerlukan berbagai peranan dari barang tambang lainnya. Salah satu barang tambang yang berperan dalam pembuatan besi dan baja adalah batu bara. Sebagai pengkristal gula dan tepung. Gula dan tepung supaya dapat digunakan oleh manusia, dalam pembuatannya perlu dikristalkan terlebih dahulu. Nah, barang tambang yang digunakan untuk mengkristalkan gula dan tepung adalah batu kapur. Kemudian sebagai bahan dasar produksi untuk industri besi. Industri besi yang banyak digunakan untuk konstruksi bangunan memiliki bahan baku berupa biji besi yang juga merupakan barang tambang. Sebagai bahan pembuat soda api, batu kapur selain digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan bangunan, berperan dalam mengkristal gula dan tepung serta penetral limbah, ternyata juga digunakan sebagai pembuat soda api. Sebagai penetral limbah, barang tambang juga ada yang digunakan untuk menetralkan limbah, terutama adalah limbah industri. Adapun barang tambang yang digunakan untuk menetralkan limbah adalah batu kapur. Nah, sebagai bahan dasar tinta kering dan tinta laser pada mesin fotokopi. Mesin fotokopi dalam operasinya paling tidak melibatkan dua jenis tinta, yaitu tinta kering dan juga tinta laser. Dalam pembuatan kedua jenis tinta ini melibatkan barang tambang, yaitu pasir besi. Nah, manfaat berikutnya yaitu sebagai bahan baku pabrik pupuk. Pupuk adalah jamu terpenting dalam pertanian. Tanpa adanya peranan pupuk, pertanian mungkin tidak akan memperoleh hasil yang diinginkan. Adapun pupuk buatan dibuat dengan bantuan barang tambang. Barang tambang yang berperan dalam pembuatan pupuk adalah gas alam. Nah, barang tambang
dapat dimanfaatkan juga sebagai bahan pembuat uang koin. Uang recehan atau koin yang biasa kita gunakan juga dibuat dengan melibatkan barang tambang. Barang tambang yang digunakan untuk membuat koin adalah nikel. Nah, itulah teman-teman beberapa manfaat dari barang tambang. Sebenarnya manfaat dari barang tambang sangat banyak karena barang tambang sendiri jumlahnya banyak dan memiliki fungsinya masing-masing. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, berikutnya kita lanjut ke tugas untuk kalian. Ya, karena materi hari ini sudah selesai, kita lanjut ke tugas, yaitu silakan mengerjakan halaman 154, mengerjakan tabel 3.1, ya, nomor 1 sampai 3, barang tambang, atau di situ manfaat barang tambang, kemudian manfaatnya. Kemudian berdasarkan tabel yang telah kalian buat, diskusikan beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Barang tambang apa sajakah yang terdapat di provinsi kalian? Kemudian 2. Barang tambang apa sajakah yang tidak dimiliki provinsi kalian? Kemudian yang ketiga, digunakan untuk apakah barang tambang yang ada di daerah kalian? Silahkan dikerjakan di buku paket kalian, kemudian kalau sudah selesai dikirimkan ke Ustazah. Sekian materi hari ini teman-teman, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.